Menjaga keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, polisi akan gencar sosialisasi bahaya bagi kendaraan yang over dimension dan overload. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2025 mendatang. Selain penempatan stiker ke kendaraan pelanggar juga akan ditindak. Pemilik kendaraan diimbau agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pasalnya, kendaraan kelebihan muatan sering menjadi penyebab kecelakaan. Sepanjang tahun 2024, telah terjadi 1.619 kecelakaan lalu lintas, 102 diantaranya akibat kendaraan yang mengalami kelebihan muatan. Ini kita terus melakukan kegiatan sosialisasi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni ini. Kita mendatangi ya PO-PO, terus kemudian tempat pool-poolnya kendaraan-kendaraan truk-truk tersebut untuk memberikan himbauan-himbauan ya, termasuk di pelabuhan ataupun yang kita temukan di ruas-ruas jalan ya, untuk memberikan himbauan bahwa selama 1 bulan ini mereka diberikan kesempatan untuk melakukan normalisasi kendaraan-kendaraan yang sudah mungkin didesain tidak sesuai dengan rancang bangunnya, dengan menambah, memanjang ataupun memperlebar ya kendaraan-kendaraan tersebut sehingga menjadi over dimension ya, ataupun pemilik-pemilik kendaraan kita himbau juga untuk tidak melakukan hal yang serupa. Ini 1 bulan kita lakukan, lalu kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap peringatan mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 13 Juli ya. Lalu kemudian sampai tahap peringatan ini kita juga menempelkan stiker-stiker bagi kendaraan-kendaraan yang kedapatan over dimension dan overloading tersebut, sehingga akan kita pada tahap berikutnya pada saat penegakan hukum ya di tanggal 14 sampai 27 Juli ya, kebetulan juga bertepatan dengan operasi patuh, kita akan melakukan penegakan hukum tentu terhadap pelanggaran-pelanggaran. Ini menjadi komitmen kita bersama kita akan menyelenggarakan zero over dimension dan overloading di Sulawesi Tenggara. Meskipun selama ini telah kita lakukan di Jembatan Timbang, karena di Sulawesi Tenggara ini hanya ada 1 selama ini. Tahun ini kita akan ada tambahan 1 di Moramo. Nah, ini juga belum maksimal karena beberapa ruas jalan di Sulawesi Tenggara dan kawasan-kawasan ini belum bisa kita cover. Sebagai tambahan juga bahwa jalan nasional yang ada di Sulawesi Tenggara ini hanya ada yang kelas 2 dan kelas 3, jadi kelas 1. Sehingga kendaraan itu hanya bisa yang MST-nya, muatan sumbu terberat yang hanya 8 ton. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD mengapresiasi langkah tersebut dan di tahun 2025 akan menambah jembatan timbang untuk membantu pengawasan. Hardiono melaporkan dari Kendari.